Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Nizam, NIM 2104011181, dosen pengampu Dr. Budi Santoso Wibowo, MPDI, mata kuliah Al-Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut untuk tugas ujian akhir semester. Soal yang pertama, bagaimana mengintegrasikan etika Islam, rasa tanggung jawab di hadapan Allah, amanah ilmiah, tawadu, dan menyebarkan ilmu dalam pengembangan dan penerapan iptek? Jawabannya, yang pertama, dalam Islam, rasa tanggung jawab di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan dan tindakannya di dunia ini. Dalam konteks pengembangan dan penerapan iptek, rasa tanggung jawab ini meningkatkan para ilmuwan dan peneliti muslim untuk menggunakan pengetahuan dan teknologi dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Mereka harus memastikan teknologi tersebut digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak menyebabkan kerusakan yang tidak perlu. Yang kedua, amanah ilmiah dalam Islam mengacu pada tanggung jawab moral para ilmuwan untuk menjaga kejujuran dalam semua aspek penelitian dan penemuan mereka. Yang ketiga, tawadu. Tawadu adalah konsep sesederhanaan dalam hidup yang diajarkan oleh Islam. Dalam konteks iptek, tawadu mengingatkan para ilmuwan dan peneliti muslim untuk tidak terlalu ambisius atau rakus dalam mengerjakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka harus menghindari pengembangan teknologi yang berlebihan atau merusak lingkungan hanya untuk tujuan komersial atau keuntungan pribadi. Yang keempat, dalam ajaran Islam, penyebaran ilmu pengetahuan dianggap sebagai amal yang mulia. Para ilmuwan dan peneliti muslim diharapkan untuk berbagi pengetahuan dan temuan mereka dengan para ilmuwan lainnya, masyarakat, dan dunia internasional. Soal yang kedua, jelaskan dan berikan contoh tentang pengembangan iptek yang sesuai dengan ajaran Islam dan pengembangan iptek yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jawabannya, peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariat Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram, hukum-hukum syariat Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimanapun juga bentuknya. Jadi, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariat Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang diharamkan syariat Islam. Contohnya, pengembangan pendidikan. Islam menekan pentingnya mencari ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi dalam bidang pendidikan, seperti platform e-learning atau aplikasi pembelajaran interaktif yang membantu menyebarkan ilmu pengetahuan dan memudahkan akses pendidikan bagi semua orang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan contoh yang tidak boleh dimanfaatkan yaitu salahnya menggunakan sosial media. Salah satunya seperti menonton video porno, membuka situs judi online, terlalu banyak menggunakan sosial media. Soal yang nomor 3, jelaskan tentang sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam beserta contohnya. Jawabannya, sinergi antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam adalah upaya untuk mengintegrasikan pengetahuan dan pemahaman ilmiah dengan nilai dan ajaran Islam. Hal ini bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih
holistik tentang dunia dan kehidupan, di mana pengetahuan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, tetapi saling melengkapi dan membentuk kesatuan yang harmonis. Contohnya, etika ilmiah dalam Islam. Islam menekan pentingnya akhlak atau etika dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam mencari, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan. Contoh yang kedua, penemuan dan kegunaan ilmu untuk kemanusiaan. Pentingnya mengembangkan pengetahuan untuk kemanfaatan umat secara keseluruhannya. Contohnya seperti penelitian dalam bidang kesehatan yang menemukan pengobatan untuk penyakit yang mempengaruhi banyak orang, atau teknologi yang mudah diakses informasi dan pendidikan bagi orang-orang yang kurang beruntung. Contoh yang ketiga, penemuan ilmiah yang menghargai keajaiban ciptaan Allah. Islam mengajarkan bahwa alam semesta dan isinya adalah ciptaan Allah yang menakjubkan. Mengakui keajaiban ini untuk mempelajari dan menghargai keindahan. Contohnya adalah penemuan astronomi tentang keindahan tata surya, atau penemuan biologi tentang keragaman kehidupan di alam. Contoh yang selanjutnya, penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup. Islam mendorong umatnya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan kemajuan teknologi untuk kepentingan kemaslahatan bersama. Pentingnya menggunakan teknologi untuk memperbaiki kehidupan manusia, misalnya dengan memanfaatkan energi terbaru untuk mengurangi polusi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh yang terakhir, pendidikan berbasis nilai. Sinergi antara ilmu dan Islam mencangkup pendekatan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam yang mengajarkan tentang integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan juga mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam, membantu mencetak generasi yang berakhlak mulia serta memiliki pengetahuan yang bermanfaat. Sekian dari video saya. Apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar, semoga video saya ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.